Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan pecahan. Apa kabarnya kalian hari ini? Selamat mengikuti kegiatan belajar materi bilangan dengan subtopik penjumlahan bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu sering kita temui konsep bilangan pecahan. Hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain: 1. Peserta didik dapat menemukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan dengan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan dan sifat-sifatnya dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan benar. Sekarang kita lihat gambar berikut. Gambar martabak manis. Ketika kalian membeli martabak manis, penjual tentunya akan memotongnya menjadi beberapa bagian, seperti terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Martabak manis dipotong menjadi 8 bagian dan 4 bagian. Jika pada gambar 1 diambil martabak manis dengan topping keju, green tea, biskuit berlapis coklat, dan caca. Kemudian pada gambar 2 diambil martabak manis topping beng-beng. Totalnya ada berapa bagian yang sudah diambil ya? Sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Martabak yang diambil pada gambar 1 sama dengan 4/8 bagian. Martabak yang diambil pada gambar 2 sama dengan 1/4 bagian. Maka totalnya adalah 4/8 tambah 1/4 sama dengan 6/8. Dari mana diperoleh 6/8 bagian? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi tentang penjumlahan bilangan pecahan di bawah ini. Penjumlahan bilangan pecahan yang akan kita pelajari adalah dengan penyebut yang sama, penyebut yang tidak sama, dan sifat-sifat pada penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Jika penyebut pecahannya sama, maka hanya pembilangnya yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A 1/4 tambah 2/4. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Maka langsung kita tambahkan pembilangnya. 1 tambah 2/4 sama dengan 3/4. B 1/8 tambah 5/8 sama dengan 1 tambah 5/8 sama dengan 6/8. Disederhanakan menjadi 3/4. C 3/10 tambah 9/10 sama dengan 3 tambah 9/10 sama dengan 12/10 sama dengan 1, 2/10 sama dengan 1, 1/5. Untuk penyebut yang tidak sama, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa mengalihkan penyebutnya atau dengan cara menentukan KPK-nya.
Yang pertama, dengan mengalihkan penyebut. A per C tambah B per D sama dengan A kali D tambah B kali D per C kali D. Contoh, 2 per 5 tambah 3 per 4 sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 5 per 5 kali 4 sama dengan 23 per 20. Cara berikutnya dengan menentukan KPK-nya. A per C tambah B per D sama dengan KPK per C kali A tambah KPK per D kali B per KPK. Contoh, 1 per 4 dan 2 per 6, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Berikutnya, 12 bagi 4 kali 1 ditambah 12 bagi 6 kali 2 per 12 sama dengan 3 tambah 4 per 20 sama dengan 7 per 12. Sifat penjumlahan pecahan. 1. Komutatif, yaitu pertukaran. A per C tambah B per D sama dengan C per D tambah A per B. Contohnya, 1 per 3 tambah 2 per 5 sama dengan 2 per 5 tambah 1 per 3. Sifat kedua adalah asosiatif pengelompokan. Dalam kurung A per B tambah C per D, tutup kurung, tambah E per F sama dengan A per B tambah dalam kurung C per D tambah E per F tutup kurung. Contoh, dalam kurung 1 per 3 tambah 1 per 4 tutup kurung tambah 1 per 5 sama dengan 1 per 3 tambah dalam kurung 1 per 4 tambah 1 per 5 tutup kurung. Jadi, dalam penjumlahan pecahan, jika penyebut pecahannya sama, maka hanya pembilangnya yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian, dalam penjumlahan pecahan, jika penyebut pecahannya tidak sama, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa mengalihkan penyebutnya atau dengan cara menentukan KPK-nya. Dan yang terakhir, ada dua sifat penjumlahan pecahan, yaitu komutatif atau pertukaran dan asosiatif atau pengelompokan.